Masa lalu meninggalkan banyak hal yang bisa dipelajari. Peninggalan-peninggalan sejarah mulai dari hal kecil hingga hal besar masih bisa kita saksikan hingga masa kini. Sekarang kami beranjak ke masa Hindu-Buddha, sebuah masa di mana banyak kerajaan-kerajaan hebat berdiri megah dan masih menyisakan banyak peninggalan yang dapat kita saksikan sampai hari ini. Disinilah kami sekarang, Pantai Ngobaran, sebuah tempat yang masih erat kaitannya dengan peninggalan dari masa Hindu-Buddha. Bersama kami mengulik lebih dalam sejarah Pura Segara Wukir di Pantai Ngobaran. Sebenarnya ini bukan candi kuno sebenarnya. Jadi baru, tapi Candi petilasannya, baru. Pak. Petilasan. Kalau di sini adalah petilasan Brawijaya 5, Hayam Wuruk Kertabumi. Jadi dulu di Pantai Ngobaran ini, kenapa diadakan pura, diadakan candi-candi seperti ini? Karena dulu adalah petilasan beliau Brawijaya sebelum moksa di Gunung Lawu. Jadi dulu kenapa umat Hindu mendirikan pura di sini? Karena umat Hindu ingin atau kepingin atau mendapatkan dawuh untuk mendirikan pura segara, namanya Pura Segara Wukir ini di Pantai Ngobaran ini, supaya nantinya umat Hindu kalau mengadakan upacara-upacara di sini tidak kehilangan adanya leluhur yang ada di Pantai Ngobaran ini. Jadi kalau di dalam pura ini ada 7 pelinggih. Kalau di luar pura untuk sementara ada 3 pelinggih, yaitu Putri Pandansari, Ganesha sama Caturmuka Linggayoni. Kalau yang belum dipelaspas itu namanya yang Sabto Palonoyo Genggong sama Sang Hyang Tejomoyo. Kalau di dalam pura ada 7 pelinggih masing-masing, yaitu kalau yang paling barat itu Sang Hyang Ismoyo, Ratu Gede, Brawijaya, Kanjeng Ratu Kidul, Panglurah sama Dewa Baruna. Kalau yang besar di sudut itu adalah Ratnasari. Jadi ada 7 pelinggih. Jadi Sang Hyang Ismoyo yang paling barat. Berarti kan dulu ini sebelum jadi pura dan candi itu awalnya petilasan. Nah, Iya. itu petilasannya itu ditemukan tahun berapa dan waktu ditemukan itu bentuknya seperti apa? Yo dulu Mas, ditemukan petilasan Brawijaya 5 itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 70-an Mas. 70-an. Jadi dulu hanya ada sebuah pelinggih. Jadi seperti tahta atau istana kecil di pinggir pantai itu yang sekarang saya rehab menjadi Linggayoni, Caturmuka Linggayoni itu dulu seperti hanya hanya seperti ini, tempat duduk dulunya. Ya cuman segitu. Tapi kenapa saya rehab itu karena di sini kan termasuk wisata religi kan. Jadi kebanyakan pengunjung itu tidak tahu bahwa ini adalah sebuah prasasti dulu, itu tidak tahu. Jadi kadang sering diinjak atau apa. Nah, saya kasihan kan. Soalnya ini petilasan lama, kenapa tidak dihormati? Akhirnya saya mencari dana ke Pembimas, Kementerian Agama Yogyakarta. Waktu itu tahun
2004 itu dikasih dana 1.500.000 waktu itu untuk mendirikan itu. Jadi sebenarnya nggak saya rusak sih, itu pelinggihnya nggak saya rusak, tapi dari dari pendeta atau dari Ida Bedana itu disuruh membungkus, jadi supaya ditinggikan, supaya ada etikanya, jadi tidak semua orang menginjak seperti yang dulu. Jadi kan dulu bisa dibilang Prabu Brawijaya itu Raja terakhir Majapahit. Ya, dan sehingga beliau itu lari ke sini. Nah itu Ya. waktu beliau lari ke sini itu apakah beliau sendiri atau tetap ada pengikutnya? Dulu banyak pengikut Mas, makanya di sini ada Candi Sabdo Palonoyo Genggong, ada Ratu Kidul, itu sebenarnya itu yang mengikuti beliau, karena yang mendampingi beliau kan adalah Sabdo Palonoyo Genggong itu. Jadi Sabdo Palonoyo Genggong itu sebenarnya bukan manusia itu. Sabdo Palonoyo Genggong itu adalah istilahnya teracok kehidupan seorang raja itu. Jadi bagi siapa saja yang menjadi seorang raja itu teracok kehidupannya adalah Sabdo Palonoyo Genggong. Jadi siapa saja yang menjadi raja terus dia diatur oleh beliau Sabdo Palonoyo Genggong itu raja yang bijak. Tapi kalau bukan diatur oleh Sabdo Palonoyo Genggong, mungkin saja tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Makanya di sini nanti di luar sana ada pelinggih atau ada Candi Sabdo Palonoyo Genggong, tapi belum dipelaspas atau belum piodalan atau belum dipelaspas atau belum diulang tahun ya. Nanti rencana kita masih mencari dana. Kalau untuk arti warna-warna kayaknya itu apa? Itu penyesuaian. Jadi beliau adalah umpamanya Ismoyo itu biasanya pakai warna poleng, Ratu Kidul warna poleng, Brawijaya warna hijau, itu penyesuaian. Kalau Kanjeng Ratu Kidul kan sukanya hijau-hijau ya. Itu penyesuaian. Untuk menyesuaikan warna beliau tersebut. Kalau yang itu warnanya poleng hitam, putih sama merah yang baruna itu. Sukanya, jadi kesukaan. Kesukaan umpamanya kamu itu kesukaannya pakai baju apa itu. Oh, seperti Ya. Terus di sini untuk puranya sendiri didirikan tahun berapa ya? Pura ini sebenarnya dari tahun 87 Mas. 87 itu dulu pelinggih kecil, tapi renovasi lagi itu tahun 2004. Jadi awal dari 87 hanya pelinggih kecil atau candi kecil, untuk renovasi tahun 2004. Tahun 2004 ada dana lagi, kita renovasi tahun 2019 kemarin di bulan Agustus, kalian ngetek linggih upacara besar. Untuk pegangan feodalan atau ulang tahun pura ini diambil dari tanggal 2019. Jadi sebenarnya sudah lama pura ini.